Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang pembahasan mengenai konsep dasar belajar dan faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Perkenalkan, nama saya Andi Majan dengan nomor induk mahasiswa 2211221. Pada pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian belajar. Secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar memiliki arti berusaha memperoleh ilmu. Adapun dalam istilah bahasa Arab disebut juga dengan ta'allama atau dirasah, yang artinya mempelajari yang sering dihubungkan dalam mempelajari Alkitab atau Al-Quran. Kemudian ada beberapa pendapat atau ada beberapa definisi dari para ulama-ulama terdahulu. Nah, menurut Syekh Abdul Aziz dan Abdul Majid dalam kitab At-Tarbiyatu wat Tariqut At-Tadris, belajar adalah perubahan di dalam diri jiwa peserta didik yang dihasilkan dari pengalaman terdahulu sehingga menimbulkan perubahan yang baru. Nah, adapun menurut Taplin menyatakan bahwa belajar memiliki dua definisi. Yang pertama yaitu perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Yang kedua, proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus. Dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat atau definisi-definisi di atas bahwa belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada pola pikir psikis seorang siswa ataupun penuntut ilmu. Nah, maka dari itu belajar memiliki arti yang sangat luas. Kemudian hakikat belajar. Hakikat belajar itu sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh individu yang melalui latihan maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Tingkah laku di sini mencakup aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Adapun ciri-ciri dari belajar. Ciri-ciri belajar ada beberapa bagian. Menurut Zamaroh, ciri-ciri belajar ada 6. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Yang kelima, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Dan yang terakhir, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jadi belajar banyak sekali perubahannya karena di dalam belajar memiliki aspek yang sangat luas. Kemudian jenis-jenis dari belajar. Jenis-jenis dari belajar ada beberapa bagian. Yang pertama, belajar abstrak. Belajar abstrak yaitu menggunakan cara-cara berpikir abstrak, berpikir luas untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang tidak nyata, termasuk dalam jenis belajar. Nah, contoh dari jenis belajar abstrak seperti mempelajari dalil, hukum atau rumus dan konsep yang mencakup definisi, identifikasi, klasifikasi, dan ciri-ciri khusus. Kemudian ada belajar keterampilan, ada belajar sosial. Kemudian dari jenis-jenis belajar itu sendiri ada aktivitas belajar. Nah, aktivitas belajar di sini ada beberapa bagian, ada 11 bagian. Yang pertama, mendengar, memandang, meraba, mencium dan mencicipi, menulis, membaca ikhtisar atau ringkasan. Kemudian ada mengamati, menyusun, mengingat, berpikir, dan latihan atau evaluasi. Kemudian yang terakhir ada tujuan dari belajar.
Tujuan dari belajar itu sendiri ada 5 menurut Daliono. Yang pertama, belajar bertujuan mengadakan perubahan dalam diri antara lain perubahan tingkah laku. Kedua, belajar bertujuan mengubah kebiasaan yang buruk menjadi lebih baik. Ketiga, belajar bertujuan mengubah sikap dari negatif menjadi positif. Keempat, belajar dapat membagi keterampilan. Yang kelima, belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor instrumental. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.